Novi secara terang-terangan di media sosial, ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya, saya bilang. Kalau lagi depresi, lagi enggak ya enggak gitu, tergantung kondisi, situasi dan kondisinya saat ini. Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas kembali membuat gebrakan dengan menyambangi Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Farhad mengungkap jika kedatangannya ke Polda tidak lain untuk menemani Agus, yang kembali menjalani pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya. Sebagaimana diketahui, Agus melaporkan Prativi Novianti atau Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Tidak itu saja, Farhad juga mengungkap selain mendampingi Agus, dirinya juga sudah mendapat kuasa dari Ibu Wawa yang menyebut telah melayangkan somasi kepada Novi dan akan membuat laporan ke pihak kepolisian. Langkah hukum yang ditempuh Agus dan kuasa hukumnya Farhad Abbas mensinyalir jika perseteruan antara Agus dan Novi terkait uang donasi sepertinya tidak akan ada mediasi. Langkah hukum lebih dipilih ketimbang bertemu dan berbicara dari hati ke hati. Oke, ya hari ini pendampingan Agus pemeriksaan pertama untuk pencemaran nama baik dulu. Ya intinya seputar kalimat, Agus nih dapat uang nggak dipakai berobat loh, ya waris-warisan nih, gini. Inilah kita anggap orang yang harusnya masalah di dalam diperkecil makin memperbesar. Terus, beli emas, beli handphone semua, itu salah satunya. Pertama, Novi secara terang-terangan di media sosial, ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang disalahgunakan, tidak ada, itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia, dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada, itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah, laporan pemerasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Dan saya yakin dia dalam kesulitan. Jadi ini adalah upaya Novi untuk mempermalukan Agus dengan harapan agar masyarakat menjadi kisruh, seolah-olah kalau membantu secara pribadi tidak benar harus lewat yayasan. Padahal di yayasannya Novi kalau membuka 3 hari donasi, sisanya adalah untuk operasionalnya dia di ODGJ. Nah, jadi kami meminta agar diaudit yayasan tersebut. Kita minta ditanyakan legalitas, apakah yayasan orang gila ataupun yayasan anak-anak terlantar itu bisa mengurus donasi buat orang buta? Apakah dia harus mengurus mulai dari kecil sampai besar segala tetek bengek sehingga dia menjadi kontrol sosial untuk penggunaan dana tersebut? Tri Wulani dan Miftahul, Wulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Novi yang menguasai uang itu. Salah. Mbak Novi bilang saya pakai uang 100 juta. Itu Padahal saya nggak merasa pakai uang 100 Yang juta. diterima awal berapa? Itu hanya anaknya, Agus saya. membantu. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati. Inilah prosesnya dan tunggu akibatnya. Itu mah haknya mereka, soalnya kan
uang juga nggak sama saya. Iya, uangnya sudah berada di Kenapa harus ke saya? Pratiwi Novianti. Yang harus dikejar bukan Agus, tapi sana gitu. Kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Sementara itu, Zainuddin yang sejak awal menjadi kuasa hukum Agus Salim secara mengejutkan mengundurkan sebagai kuasa hukumnya. Mundurnya Zainuddin sontak saja mengejutkan banyak orang. Belakangan terungkap jika Zainuddin dan Agus terjadi ketidaksepahaman terkait perselisihannya dengan Novi. Zainuddin memilih perdamaian ketimbang keributan. Sementara Agus dan kuasa hukum lainnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya. Yang tak kalah mengejutkannya, Zainuddin mengungkap keburukan sifat Agus yang tidak diketahui publik. Dan berikut alasan Zainuddin mundur sebagai kuasa hukum Agus Salim dan apa tanggapan dari pihak Agus Salim atas mundurnya Zainuddin. Iya, saya sempat marah, bahkan itu disangsikan keluarga ya. Pada saat hari apa itu kan John LBF itu kan menawarkan uang ya, Bang John itu menawarkan uang kalau cabut laporan, dan dia juga sudah kontak dengan saya. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya, saya bilang. Caramu seperti itu, ada gitu. Dan itu saya tegaskan gitu loh. Saya aja seorang lawyer gitu loh, bisa diperlakukan dengan bahasa-bahasanya dia sampai tersinggung gitu loh. Tapi kalau melihat sifatnya, saya juga sempat dibikin emosi gitu loh dengan dia gitu loh. Saya meskipun berbeda pendapat atau berbeda jalur dengan Farhad Abbas, apabila Agus masih mendengarkan saya dan masih menghargai saya, mungkin saya akan tetap bertahan gitu loh. Seperti itu gitu. Karena fungsi saya memang ingin membantu dia. Dan saat ini pun kalau misalnya Agus ingin saya bantu, saya bisa mediasi dan saya bisa damaikan dia dengan Teknopi dengan catatan cabut laporan. Jadi dia tidak mau, tapi dengan bahasa bangsa yang seolah-olah mencurigai saya. Contohnya, ya habisnya saya ragu dengan surat kuasa ini katanya, dan saya harus konfirmasi kepada Bang Farhad katanya seperti itu. Karena dia yang pertama, loh, saya bilang di situ sempat naik darah. Saya bilang, kalau lo nggak mau nggak ada masalah, saya bilang. Tapi cara kamu tidak seperti itu, karena saya juga komunikasi dengan Farhad, saya bilang, saya gituin. Namun pada saat itu ya dia tetap gitu loh. Jadi seperti itu saya sempat naik, ya udah, saya bilang berarti ini tidak ada upaya damai ya, saya bilang. Nah sejak saat itulah saya mulai tidak respect. Bahkan dia pun sebelumnya itu sudah jarang ngubungin saya gitu loh. Jadi apa-apa daerah ke Farhad. Bahkan ada beberapa pun seperti dia ke podcast atau kemana, saya tidak tahu gitu. Jadi itulah gitu yang saya anggap, wah ini klien saya sepertinya sudah tidak membutuhkan saya gitu kan. Jadi udah kita perjuangkan, ternyata tidak seperti itu, ya sudah gitu, lebih baik saya cabut gitu. Padahal itu harusnya selesai, ya enggak, itu harusnya udah selesai gitu loh. Iya, kalau Anda itu bukan orang yang pandai berterima kasih, saya bilang seperti itu, punya masalah ya. Secara kerjasama, secara bisnis atau secara tim, saya beda jalan ya. Kalau saya ibarat air tawar, nggak mungkin saya hidup di air asin seperti itu ya. Kalau saya biasa hidup berorganisasi dengan tim, saya nggak hidup dalam lingkungan kerajaan yang hanya mengikuti perintah raja. Untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri, yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa oknum pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba melakukan pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu. Tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya. Sebenarnya begini ya, kalau konflik tidak, tapi oknum pengacara tersebut tiba-tiba mendatangi Agus ya, mendatangi Agus untuk minta
tanda tangan perdamaian ya. Kita beda pandangan dengan oknum pengacara tersebut ya, karena kita sudah melakukan laporan polisi, padahal dia sudah ikut ya untuk mendampingi laporan polisi tersebut. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Sampaikan saja apa alasannya dia mengundurkan diri, karena apa? Apa karena hal sesuatu? Terlepas dari perseteruannya dengan Novi, Agus mengungkap jika kondisi matanya berangsur membaik, bahkan dapat melihat seberkas cahaya. Itu artinya kondisi mata Agus dapat disembuhkan. Menanggapi hal itu, Agus bersyukur meski tidak mudah menjalaninya, mengingat banyaknya sindiran dan cacian yang dialamatkan netizen kepada Agus dan keluarganya. Menanggapi hal tersebut, Agus lebih memilih berserah. Bagi Agus, musibah yang saat ini dialaminya serta banyaknya cacian telah memberikan pelajaran berharga dan selalu ada hikmah yang dapat dipetiknya. Apalagi depresi lagi enggak ya enggak gitu, tergantung kondisi, situasi dan kondisinya saat ini. Ya banyak istighfar, banyak hikmah yang dipetik. Agus berharap hikmahnya juga aku bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujan-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Kalau pakai baju apa ini warna sih? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Lihat ke atas. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngelihat cahaya mungkin Pak Agus? Cahaya memang dari awal memang bisa lihat ya. cahaya. Ya dari nggak tahu Udah. sih. Ini namanya kekuasaan Allah, kita kan nggak tahu. Ya, Makasih teman-teman. Cepat sembuh, Mas Agus. Masa hujatan yang jelek-jelek bagi Agus, tapi banyak hikmah nanti yang Agus. Itu bukan melihat normal, hanya ada cahaya, ada warna, itu aja. Siapa tahu masih bisa diobati. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber